datang di ibadah Gibeon Kids. Nah, gimana nih kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Oh iya, Kak Karen, hari ini kan bukan hari Minggu. Kenapa sih kita harus beribadah? Karena hari ini adalah hari yang spesial. Nah, teman-teman yang di rumah, tahu nggak kenapa hari ini spesial? Tahu nggak? Coba aku pikir dulu. Oh iya, aku tahu. Bentar ya, aku hitung. 38, 39, 40. Nah, jadi Kak Karen, ini hari ke-40 setelah kita merayakan Paskah kemarin nih. Jadi ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Benar sekali. Nah, teman-teman, kita tidak hanya merayakan kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus, tapi kita juga merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, makanya teman-teman, hari ini kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan. Are you ready to worship God? Ready! Kurang keras suaranya mana? Are you ready to worship God? Ready! Yeay! Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau berkata bahwa hanya Kristuslah satu-satunya harapan kita. Sama-sama kita mau menyanyikan lagu ini. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Oh, oh, oh. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up
from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. Oh, 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 no guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Oh, 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 oh. I find my strength, I find my hope, I find my help in Christ alone. When fears assails, when darkness falls, I find my peace in Christ alone. I give my life, I give my all, I sing this song to Christ alone, the King of Kings, the Lord of love. All heaven sings to Christ alone, to Christ alone, to Christ alone, to Christ alone. Mari adik-adik, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh punya Allah seperti Engkau. Engkau tidak hanya mati bagi kami, Engkau bangkit Tuhan. Dan tidak hanya itu saja Tuhan, Engkau naik ke sorga dan Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami. Bantu kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa mengenal Engkau, mengasihi dan percaya padamu Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar setelah ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah hidup kami pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik Gibeon Kids, Kariska senang sekali bisa kembali bersama dengan adik-adik semua. Hari ini kita sedang merayakan apa ya? Betul sekali, di awal ibadah, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada bulan Maret, kita juga telah merayakan Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini, kita bersama-sama merayakan kenaikan Yesus ke surga. Yesus kembali ke surga. Oke, sekarang saatnya kita akan sama-sama belajar dari Alkitab tentang bagaimana Yesus naik ke surga. Adik-adik, kita siapkan sama-sama Alkitab kita ya sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ku suka Alkitab, ku cinta Alkitab. Ini firman Tuhan, ini Alkitabku.
Kisah Alkitab hari ini dicatat dalam 2 kitab di Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius pasal 28 dan Kisah Para Rasul pasal 1. Matius adalah salah satu Injil yang menceritakan tentang kehidupan Yesus di bumi. Kisah Para Rasul menceritakan tentang apa yang terjadi ketika Yesus kembali ke surga. Itulah kisah nyata hari ini dari Alkitab. Adik-adik, kita harus selalu ingat ya bahwa Alkitab mengajarkan kisah yang besar. Bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa melalui anaknya Yesus. Mari kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan hari ini. Ayatnya ada di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yuk kita buka sama-sama ya. Kak Rizka akan bacakan untuk kita semua. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Setelah Yesus mati dan bangkit kembali, selama 40 hari Yesus berkali-kali menemui muridnya dan mengajar mereka lebih banyak lagi tentang kerajaan Allah. Suatu hari, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke sebuah bukit di Galilea. Ketika mereka melihat Yesus di sana, mereka menyembah Dia. Yesus memberikan tugas yang harus dilakukan oleh murid-murid dan semua orang yang mengikutinya. Yesus berkata, "Semua kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Pergilah, jadikanlah semua orang di bumi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajari mereka semua untuk menaati semua perintahku. Ingatlah bahwa aku selalu bersamamu sampai akhir zaman." Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem sampai Allah mengutus Roh Kudus. Yesus berkata, "Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan memberitahu orang-orang tentang Aku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi adik-adik. Murid-murid Yesus melihat Yesus naik ke langit. Mereka terus memperhatikan Yesus sampai awan menyembunyikan Dia dari pandangan mereka. Tiba-tiba 2 malaikat muncul. Mereka mengenakan pakaian berwarna putih. Kedua malaikat ini berkata, "Mengapa kamu melihat ke langit? Yesus yang kalian lihat terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia pergi ke surga." Kisah Yesus tidak berakhir ketika Dia kembali ke surga, karena Dia mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam murid-muridnya. Yesus memberikan amanat agung kepada mereka. Rencana kasih Allah untuk menyelamatkan dunia masih terus berlangsung, bahkan sampai hari ini. Kasih Allah bagi dunia sangat luar biasa. Dia mengutus Yesus bukan hanya untuk menyelamatkan orang-orang Israel saja, tetapi juga orang dari setiap bangsa, suku, dan bahasa di seluruh dunia. Kita semua menjadi bagian dari rencana Allah untuk memberitahu orang-orang tentang Yesus, sehingga mereka dapat percaya dan mengikutinya juga. Kita ditugaskan untuk memberitakan Injil. Nah adik-adik, Crash Connection untuk kisah hari ini apa ya? Kita akan sama-sama belajar ya. Yesus meninggalkan bumi dan kembali ke surga. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus berjanji mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menyertai dan membantu kita melakukan pekerjaan Allah, yaitu untuk mengajar orang-orang tentang Yesus di mana dan kapan saja, sehingga mereka dapat percaya kepadanya sebagai Allah dan Juru Selamat mereka. Dan suatu hari nanti, Yesus akan kembali untuk membuat segala sesuatu menjadi baru dan memerintah sebagai Raja atas segala sesuatu. Setelah kita mendengar kisah hari ini, Kak Rizka juga mau bertanya nih kepada adik-adik. Nah, kalau adik-adik yang bisa menjawab, boleh langsung menjawab dengan keras ya. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Di mana Yesus sekarang? Where is Jesus now? Betul sekali adik-adik. Yesus naik ke surga
Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Jesus ascended to heaven where he is seated at the right hand of the Father. Pekerjaan Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa sudah selesai. Dan tempatnya di surga adalah tempat kehormatan dan kemuliaan. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Apa tugas yang Yesus berikan kepada murid-muridnya? Betul sekali, untuk menjadikan semua orang di bumi pengikutnya. Tugas murid Yesus adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Selanjutnya, pertanyaan terakhir nih. Apa yang diterima oleh para murid setelah Yesus kembali ke surga? Hayo apa? Tadi Kak Rizka sudah jelasin nih. Betul adik-adik, jawabannya adalah Roh Kudus. Oke adik-adik, apakah kita sudah memberitakan Injil? Nah, buat yang belum, jangan khawatir atau takut. Karena ada Roh Kudus yang akan membantu adik-adik dan membantu Kak Rizka dalam memberitakan Injil dimanapun dan kapanpun. Mari kita bersama-sama untuk membagikan Injil kepada semua orang. Mari kita berdoa sama-sama yuk adik-adik. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau telah naik ke surga. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa di tempat kemuliaan dan kehormatan. Terima kasih juga untuk Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami saat kami menjadi murid-Mu, saat kami menjadi anak-anak-Mu. Roh Kudus akan membantu kami untuk kami bisa berani dan kami bisa mampu untuk memberitakan Injil kabar baik di mana orang-orang bisa mengenal, bisa mengerti tentang siapa Yesus. Bantu kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami yang luar biasa. Kalau hari ini kami bisa beribadah, kami bisa melakukan banyak hal, itu semua oleh karena kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sekarang kita akan bersama-sama membaca dan mencoba menghafal ayat kunci kita hari ini. Kak Rizka mau ajari adik-adik untuk bangkit berdiri dulu yuk. Yuk. Nah, kita akan sama-sama membaca sambil berdiri ya. 1, 2, 3. Ayatnya ada di Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi ya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Adik-adik, dari ayat ini kita belajar bahwa ayat ini menyatakan Yesus bukan hanya sekedar bangkit dari kematian, tapi dia sepenuhnya mengalahkan dosa dan kematian. Sehingga kita juga dapat bangkit dari kematian ketika Yesus datang kembali. Jika seseorang percaya kepadanya, dia akan hidup bahkan setelah tubuh jasmaninya mati. Sekian ibadah kita hari ini. Thank you adik-adik Gibeon Kids. See you on Sunday and God bless you.